Penelusuran benang merah. Study in Scarlet. Bagian 1. Salinan catatan harian Dr. John H. Watson, Pensiunan Departemen Medis Angkatan Darat. Bab 1 Mr. Sherlock Holmes. Pada tahun 1878 aku mendapatkan gelar dokter umum dari Universitas London, dan melanjutkan ke Netley untuk mengikuti pendidikan ahli bedah khusus Angkatan Darat. Setelah menyelesaikan pendidikanku, aku dimasukkan dalam Resimen Northumberland Fusiliers kelima sebagai asisten ahli bedah. Resimen tersebut ditugaskan di India pada waktu itu, namun sebelum aku sempat bergabung dengan mereka, Perang Afghanistan kedua meletus. Ketika mendarat di Bombay, aku mendapat kabar bahwa resimenku telah bergerak maju melewati perbatasan dan tengah berada jauh di dalam negara musuh. Aku menyusul bersama banyak perwira lain yang senasib denganku, dan berhasil tiba di Kandahar dengan selamat. Di sana ku temukan resimenku, dan seketika memulai tugas baruku. Perang Afghanistan kedua mendatangkan penghargaan dan promosi bagi banyak orang, tapi yang ku terima malah kesialan dan bencana. Aku dipindahkan ke Resimen Berkshires dan berjuang bersama mereka dalam pertempuran yang fatal di Maiwan. Aku tertembak dalam pertempuran itu. Peluru Jezail mengenai bahuku dan menembus sampai ke tulang serta arteri. Hampir saja aku jatuh ke tangan para Ghazi yang gemar membunuh, kalau bukan karena jasa mantriku, Murray. Pemuda itulah yang dengan berani membawaku di atas punggung kuda hingga tiba dengan selamat di wilayah Inggris. Lelah karena penderitaan dan lemah akibat rasa sakit yang mendera, aku dibebas tugaskan. Bersama sekereta api penuh para prajurit yang terluka, aku dikirim ke rumah sakit pangkalan di Peshawar. Di sini aku berusaha keras, dan berhasil berjalan mondar-mandir di bangsal, bahkan agak memaksa sedikit hingga ke beranda, tapi musibah kembali menimpaku. Aku terserang tifus, penyakit yang merupakan oleh-oleh dari India. Selama berbulan-bulan aku berada dalam keadaan kritis, dan sewaktu aku akhirnya lolos dari maut, kondisiku begitu lemah sehingga para dokter memutuskan untuk segera memulangkanku ke Inggris. Tanpa menyia-nyiakan waktu sehari pun, aku diberangkatkan dengan kapal perang Orontes, dan mendarat sebulan kemudian di dermaga Portsmouth. Kesehatanku tak mungkin pulih lagi, tapi pemerintah memberiku izin untuk berusaha meningkatkannya dalam waktu 9 bulan. Aku tidak memiliki kerabat di Inggris, jadi hidupku sebebas udara, atau lebih tepatnya, sebebas orang yang berpenghasilan 11 shilling 6 penny sehari. Dalam keadaan seperti itu, jelas aku tertarik ke London, tempat berkumpulnya para pemalas dan penganggur. Selama beberapa waktu aku tinggal di sebuah hotel di Strand, menjalani kehidupan yang tidak nyaman dan tidak berarti, menghabiskan uang lebih boros dari yang seharusnya. Kondisi keuanganku jadi morat-marit, sehingga kemudian aku menyadari bahwa aku hanya punya dua pilihan, meninggalkan ibu kota dan berkarat di suatu tempat di pedalaman, atau mengubah gaya hidupku secara total. Memilih yang terakhir, aku membulatkan tekad untuk meninggalkan hotel dan mencari tempat lain yang tidak semewah dan semahal hotel tersebut. Tepat pada hari aku mengambil keputusan itulah aku bertemu dengan Stamford, mantri yang bertugas memerban luka di bawah pengawasanku di rumah sakit Barts. Stamford menepuk bahuku ketika aku sedang berdiri di bar Criterion. Kehadiran sebentuk wajah yang familiar di belantara London ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi pria kesepian seperti aku. Meskipun dulu kami tak begitu akrab, sekarang aku menyapa Stamford dengan antusias. Pemuda itu pun tampak senang bertemu denganku. Dalam kegembiraan yang meluap, kuajak Stamford makan siang di Holborn, dan kami menuju ke sana dengan kereta kuda. Apa saja yang kau lakukan selama ini, Watson? Tanya Stamford saat kereta kami berderap menyusuri jalan-jalan London yang ramai. Kau tampak kurus dan coklat sekali. Kuceritakan secara singkat pengalamanku, dan belum lagi selesai sewaktu kami tiba di tempat tujuan. Malang sekali, komentar Stamford setelah mendengar tentang musibah yang menimpaku. Sekarang apa rencanamu? Mencari tempat tinggal, jawabku. Mencoba memecahkan masalah, apakah mungkin mendapatkan kamar yang nyaman dengan harga layak? Aneh, kata Stamford, kau orang kedua hari ini yang berkata begitu kepadaku. Siapa orang yang pertama? Tanyaku. Rekan kerjaku di laboratorium kimia di rumah sakit. Tadi pagi dia mengeluh karena tidak bisa mendapatkan orang yang bersedia berbagi dengannya. Dia menemukan apartemen yang nyaman, tapi biaya sewanya terlalu tinggi untuk ditanggung sendiri. Kebetulan sekali, seruku. Kalau dia benar-benar sedang mencari orang untuk berbagi tempat tinggal dan biaya sewanya, akulah orang itu. Aku lebih suka tinggal bersama teman daripada seorang diri.
Stamford memandangku dengan ekspresi agak aneh dari balik gelas anggurnya. Kau belum mengenal Sherlock Holmes, katanya. Mungkin kau tidak ingin ditemani dirinya setiap saat. Kenapa? Ada apa dengannya? Oh, aku tidak mengatakan kalau ada apa-apa dengannya. Orangnya cukup baik, hanya saja dia memiliki gagasan yang aneh-aneh. Dia menaruh perhatian besar terhadap beberapa cabang sains. Mahasiswa kedokteran, mungkin, kataku. Tidak, aku tidak tahu apa tujuan belajarnya. Dia mendalami anatomi dan sangat ahli di bidang kimia, tapi sepanjang pengetahuanku, dia tidak pernah mengikuti pendidikan medis secara sistematik. Cara belajarnya aneh dan tak berketentuan, namun dia berhasil mengumpulkan banyak pengetahuan yang akan membuat para profesor terpana. Apa kau tak pernah bertanya, untuk apa dia mempelajari semua itu? Tanyaku. Tidak, sebab dia orang yang agak tertutup, meskipun dia bisa juga bicara panjang lebar kalau lagi mau. Aku ingin bertemu dengannya, kataku. Kalau aku harus berbagi tempat tinggal dengan seseorang, aku lebih suka memilih orang yang senang belajar dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tenang. Aku belum cukup kuat untuk menghadapi keributan atau suara-suara keras. Selama di Afghanistan kedua hal itu sudah terlalu banyak menderaku, sehingga rasanya aku tak ingin menjumpainya lagi sepanjang sisa hidupku. Bagaimana aku bisa bertemu dengan temanmu ini? Dia jelas ada di laboratorium, sahut Stamford. Orang itu memang aneh. Ada kalanya dia tidak muncul di laboratorium selama berminggu-minggu, tapi di saat lain dia bisa mendekam di sana dari pagi sampai malam. Kalau kau suka, kita bisa ke sana bersama-sama sesudah makan siang. Ya, terima kasih, jawabku, dan percakapan pun beralih ke hal-hal lain. Saat menuju rumah sakit setelah meninggalkan Holborn, Stamford kembali menyinggung masalah Sherlock Holmes. Jangan salahkan aku jika kau tak cocok dengan Sherlock Holmes, Stamford memperingatkan. Aku sendiri tidak begitu dekat dengannya. Kami hanya sesekali bertemu di laboratorium. Kau yang mengatakan ingin berbagi tempat tinggal dengannya, jadi kelak jangan menuntut pertanggungjawabanku. Kalau kami ternyata tidak cocok, kami kan bisa berpisah. Tukasku, sebenarnya ada apa sih Stamford? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Temperamen orang ini begitu payah, atau ada masalah lain? Ceritakan terus terang, jangan berbelit-belit. Tak mudah untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan, jawab Stamford sambil tertawa. Begini, bagiku Holmes itu terlalu ilmiah, bahkan cenderung berdarah dingin. Bisa kubayangkan dia memberikan alkaloid tumbuhan terbaru kepada teman serumahnya, bukan karena niat jahat, tapi sekadar karena ingin tahu pengaruhnya. Supaya adil, aku harus mengatakan bahwa Holmes pun akan mengkonsumsi zat itu dengan kesiapan yang sama. Dia tampaknya begitu bernafsu untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan eksak. Memang seharusnya begitu. Ya, tapi mungkin Holmes sudah terlalu berlebihan. Bayangkan saja, dia pernah memukuli mayat-mayat di kamar bedah dengan tongkat. Memukuli mayat. Ya, untuk melihat apakah memar masih akan timbul setelah kematian. Aku menyaksikan perbuatan Holmes itu dengan mata kepalaku sendiri. Dan kau mengatakan dia bukan mahasiswa kedokteran? Ya. Hanya Tuhan yang tahu apa tujuannya mempelajari semua itu, tapi kita sudah tiba, dan kau bisa menentukan sendiri bagaimana kesanmu tentang dia. Saat Stamford berbicara, kereta kami berbelok ke sebuah jalan sempit dan melewati pintu samping kecil menuju salah satu sayap rumah sakit besar itu. Tempat ini telah kukenal, dan aku tidak memerlukan pemandu untuk berjalan menaiki tangga batu, lalu menelusuri koridor panjang berdinding putih dengan pintu-pintu coklat pasir di kanan kirinya. Di dekat ujung koridor itu aku membelok ke lorong melengkung beratap rendah tempat laboratorium kimia terletak. Laboratorium itu penuh sesak oleh botol, baik yang berjajar rapi maupun yang tergeletak sembarangan. Meja-meja rendah dan lebar, bertebaran, dipenuhi oleh tabung uji, serta lampu-lampu bunsen kecil dengan api biru yang menari-nari. Hanya ada satu orang di dalam ruangan tersebut. Ia tengah membungkuk di meja seakan-akan tenggelam dalam pekerjaannya. Mendengar suara langkah kami, orang itu berpaling, dan menegakkan tubuh sambil berteriak gembira. Sudah kutemukan, teriaknya kepada temanku, sambil berlari mendekati kami dengan membawa sebuah tabung uji. Aku sudah menemukan reagen yang hanya bereaksi oleh hemoglobin dan tidak oleh zat lain. Andaipun yang ditemukannya tambang emas, barangkali kegembiraan yang terpancar di wajah orang itu tak lebih hebat daripada sekarang. Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes, Stamford memperkenalkan kami berdua. Apa kabar? Sapa Holmes riang, menjabat tanganku kuat-kuat. Kau baru datang dari Afghanistan? Ya. Dari mana kau tahu?
Tanyaku terkejut. Itu tidak penting, tukasnya, tergelak sendiri. Yang lebih penting adalah penemuan tentang hemoglobin ini. Kau tentu memahami artinya bagi umat manusia, bukan? Memang menarik, dalam bidang kimia, jawabku, tapi aku tak melihat kegunaannya dalam hidup sehari-hari. Ya ampun, masa kau tak mengerti? Ini penemuan legal medis paling praktis yang pernah ada. Dengan reagen ini, kita bisa memastikan apakah sebuah noda itu berasal dari darah atau bukan. Kemarilah. Holmes menarik kerah mantelku dengan penuh semangat dan menghelaku ke meja kerjanya. Kita membutuhkan darah segar, katanya sambil menusukkan sebatang jarum panjang ke jarinya. Diisapnya darah yang keluar dengan pipet. Sekarang, ku masukkan beberapa tetes darah ini ke dalam 1 liter air. Campuran yang dihasilkan tampak seperti air murni. Proporsi darahnya tidak mungkin lebih dari 1 dalam sejuta. Tapi aku tidak ragu bahwa kita akan mendapatkan reaksi karakteristiknya. Sambil bicara, Holmes melemparkan beberapa butir kristal putih ke dalam air, lalu menambahkan beberapa tetes cairan tembus pandang. Seketika airnya berubah menjadi coklat keruh, dan butir-butir debu kecoklatan mengumpul di bagian bawah stoples kaca tersebut. Hahaha, teriak Holmes sambil bertepuk tangan, tampak sama gembiranya dengan anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Bagaimana pendapatmu? Tes ini tampaknya cukup ampuh, kataku. Bagus, bagus. Tes guaiacum yang lama sangat kacau dan tidak pasti. Begitu pula dengan pemeriksaan mikroskopis sel-sel darah. Pemeriksaan mikroskopis tidak ada gunanya kalau darahnya sudah berusia beberapa jam, sedang tesku ini tampaknya berfungsi dengan baik entah darahnya masih baru atau sudah lama. Seandainya tes ini diciptakan sejak dulu, ratusan orang yang sekarang berkeliaran bebas pasti sudah mendapat hukuman atas kejahatan mereka. Oh ya, gumamku. Pembuktian kasus-kasus kejahatan kan selalu bergantung pada satu hal, apakah pada tersangka ditemukan darah korban? Padahal, seseorang mungkin baru disangka melakukan pembunuhan setelah pembunuhan itu lewat berbulan-bulan. Celana atau kemeja tersangka diperiksa, dan ditemukan ada noda kecoklatan di sana. Tapi apakah itu noda darah, lumpur, karat, buah-buahan, atau apa? Pertanyaan ini membingungkan banyak pakar. Kau tahu apa sebabnya? Karena tidak ada tes yang bisa dipercaya. Sekarang kita memiliki tes Sherlock Holmes, dan tidak akan ada kesulitan lagi. Mata pria itu berkilau-kilau saat ia berbicara, dan ia meletakkan tangan di dada sambil membungkuk seakan-akan memberi hormat kepada orang-orang yang memberi aplaus kepadanya. Kau memang layak diberi ucapan selamat, kataku, agak terkejut melihat antusiasmenya. Tahun lalu ada kasus von Bischoff di Frankfurt, dia pasti sudah digantung seandainya tes ini sudah ditemukan. Lalu ada kasus Mason dari Bradford, Lefevre dari Montpellier, Samson dari New Orleans, dan Muller si penjahat kambuhan. Aku bisa menyebutkan berpuluh-puluh kasus yang seharusnya sudah terpecahkan. Kau seperti kalender kasus kejahatan saja, kata Stamford tertawa. Mestinya kau menerbitkan koran yang isinya semua kasus kejahatan, kumpulan kasus seru. Mungkin begitu judulnya. Pasti menjadi bacaan yang sangat menarik, kata Holmes sambil menempelkan plester ke luka tusukan di jarinya. Aku harus hati-hati, jelasnya, berpaling kepadaku dan tersenyum, karena aku sering berurusan dengan racun. Ia memperlihatkan tangannya yang dipenuhi potongan-potongan kecil plester. Kulihat kulitnya di sana-sini berubah warna akibat terkena asam yang kuat. Kami datang kemari karena ada urusan, kata Stamford, duduk di kursi bulat berkaki 3 dan mendorong kursi yang satu lagi ke arahku. Temanku ini perlu tempat tinggal, sementara kau sedang mencari orang untuk diajak berbagi. Kurasa kalian berdua bisa saling membantu. Sherlock Holmes tampak senang mendengar ide itu. Aku sudah menemukan apartemen yang tampaknya cocok untuk kita berdua, kata Holmes padaku. Letaknya di Baker Street. Kau tidak keberatan dengan bau tembakau yang keras, kuharap? Aku sendiri selalu mengisap cerutu, kataku. Bagus. Aku biasanya membawa bahan kimia, dan sesekali mengadakan percobaan. Apa itu mengganggumu? Sama sekali tidak. Apa keburukanku yang lain? Aku terkadang tenggelam dalam pemikiranku, dan tidak membuka mulut sampai berhari-hari. Jangan menganggapku marah kalau aku berbuat begitu, dan yang penting, jangan menggangguku. Tak lama kemudian aku pasti akan pulih. Nah, ada yang ingin kau akui? Rasanya paling baik kalau dua orang saling mengetahui keburukan masing-masing sebelum mereka mulai hidup bersama. Aku tertawa karena pemeriksaan silang ini. Aku tidak tahan menghadapi keributan. Ujarku, aku perlu ketenangan karena sarafku sedang terguncang.
Aku sering terjaga pada jam-jam yang tidak biasa, dan aku malas luar biasa. Ada beberapa hal lain yang kulakukan dalam keadaan sehat, tapi untuk sekarang ini, kurasa itu sudah cukup. Apa menurutmu bermain biola termasuk keributan? Tanya Holmes ingin tahu. Tergantung siapa yang memainkan. Biola yang dimainkan dengan baik merupakan hiburan bagi para dewa, tapi permainan yang buruk. Oh, beres kalau begitu, seru Holmes sambil tertawa riang. Kurasa kita sudah mencapai kesepakatan. Tentu saja, jika apartemennya sesuai dengan keinginanmu. Kapan kita bisa melihatnya? Temui aku di sini tengah hari besok. Kita ke sana bersama-sama untuk membereskan segalanya. Baiklah, kataku sambil menjabat tangannya. Tengah hari besok. Aku dan Stamford berjalan bersama-sama kembali ke hotelku, meninggalkan Holmes yang melanjutkan pekerjaannya di laboratorium. Omong-omong, kataku tiba-tiba, berhenti dan berbalik menghadap Stamford, dari mana dia tahu bahwa aku datang dari Afghanistan? Stamford melempar senyum penuh teka-teki. Itulah salah satu keanehan Sherlock Holmes. Banyak orang ingin tahu bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Oh, jadi dia orang yang misterius ya? Seruku sambil menggosok-gosokkan tangan. Menarik sekali. Aku sangat berterima kasih kau sudah mempertemukan kami. Objek yang paling tepat dalam studi kemanusiaan adalah manusia itu sendiri, kukutip kata-kata orang bijak itu. Kalau begitu, kau harus mempelajari Sherlock Holmes, kata Stamford saat kami akan berpisah, tapi kurasa kau akan menemui kesulitan. Berani taruhan, dia akan lebih banyak mempelajari dirimu daripada kau mempelajari dirinya. Sampai ketemu lagi Watson. Sampai jumpa, jawabku, melangkah masuk ke hotelku sambil masih memikirkan kenalan baruku. Bab 2, Ilmu Deduksi. Aku dan Sherlock Holmes bertemu keesokan harinya sesuai perjanjian. Bersama-sama kami pergi ke Baker Street nomor 221B dan memeriksa apartemen yang dibicarakannya kemarin. Apartemen itu terdiri atas 2 kamar tidur yang nyaman dan sebuah ruang duduk yang lapang dengan perabotan lengkap serta ventilasi baik. Penerangannya juga bagus karena cahaya masuk dengan bebas dari 2 jendela besar yang ada di sana. Apartemen tersebut begitu menarik dalam segala hal, harganya juga cukup murah bila ditanggung kami berdua, sehingga saat itu juga kami memutuskan untuk menyewanya. Uang sewa diserahkan kepada pemilik apartemen, surat-surat ditandatangani, dan resmlah apartemen itu menjadi tempat tinggal kami. Malam itu juga aku memindahkan barang-barangku dari hotel, dan keesokan paginya Sherlock Holmes mengikuti langkahku dengan membawa beberapa kotak dan koper. Selama 1-2 hari kami sibuk membongkar serta menata barang-barang kami, setelah itu barulah kami menyesuaikan diri dengan lingkungan baru kami. Holmes ternyata bukan orang yang sulit untuk diajak hidup bersama. Ia tak pernah membuat keributan dan hidupnya cukup teratur. Sebelum pukul 10 ia sudah tidur, dan kebanyakan sudah sarapan serta pergi keluar pada saat aku bangun. Holmes menghabiskan waktu sepanjang hari di laboratorium kimia dan terkadang di kamar bedah. Sesekali ia berjalan-jalan lama, kelihatannya ke kawasan terkumuh kota. Tak ada apapun yang bisa mengalahkan energinya pada saat semangat kerja menguasainya, tapi di lain waktu ia hanya berbaring di sofa ruang duduk, hampir tanpa mengatakan apa-apa, sama sekali tak bergerak dari pagi hingga malam. Pandangan matanya kosong seperti orang yang kecanduan narkotik, tapi aku tahu itu tak mungkin sebab hidupnya selama ini sama sekali tak menunjukkan gejala ke arah itu. Beberapa minggu berlalu, aku makin penasaran, apa sebenarnya tujuan hidup Sherlock Holmes? Pertanyaan ini terus mengusikku. Holmes memiliki kepribadian serta penampilan yang pasti akan menarik minat siapapun. Ia bertubuh jangkung, tingginya lebih dari 180 cm, dan begitu kurus hingga tampak lebih jangkung. Matanya tajam menusuk, kecuali ketika sedang melamun, dan hidungnya yang runcing bagai paruh Raja Wali menyebabkan seluruh ekspresinya terkesan waspada dan mantap. Dagunya kokoh dan berbentuk segi empat, menandakan ia orang yang bertekad kuat. Tangannya seringkali ternoda tinta serta bahan kimia, namun sentuhannya begitu halus, sebagaimana kusaksikan saat ia memainkan biolanya. Pembaca mungkin menganggapku orang yang usil luar biasa, kalau kuakui betapa Sherlock Holmes telah merangsang rasa ingin tahuku, dan betapa inginnya aku memecahkan misteri yang menyelubungi dirinya. Namun sebelum memberikan penilaian, Anda harus ingat bahwa saat itu aku sedang menganggur dan tak ada hal lain yang menarik perhatianku. Kondisi kesehatanku menyebabkan aku tak bisa keluar rumah kecuali ketika cuaca sangat cerah. Padahal aku tidak memiliki teman yang bisa mengunjungiku dan mematahkan rutinitas kehidupanku.
dalam situasi seperti ini, dengan penuh semangat aku menyambut misteri kecil yang ada di hadapanku dan berusaha mengungkapkannya. Holmes bukan mahasiswa kedokteran. Ini diakuinya sendiri ketika kutanya. Ia juga tidak terlihat memburu bacaan apapun yang memungkinkannya untuk mendapatkan gelar di bidang sains atau bidang lainnya. Sekalipun begitu, ada hal-hal tertentu yang dengan tekun dipelajarinya, dan dalam batasan-batasan eksentrik pengetahuannya luar biasa banyak dan pengamatannya begitu rinci sehingga aku tertegun. Jelas tidak ada orang yang mau bekerja begitu keras atau memperoleh informasi setepat itu tanpa tujuan yang nyata. Orang yang membaca hanya untuk iseng pasti hanya memperoleh pengetahuan sekadarnya, berbeda dengan Holmes yang mau membebani benaknya sampai ke hal-hal kecil. Anehnya, pengetahuan Holmes yang begitu luar biasa diimbangi dengan ketidaktahuan yang sama besar di bidang lain. Holmes sama sekali tak tahu apa-apa tentang karya-karya sastra kontemporer, filosofi, dan politik. Saat aku mengutip pendapat Thomas Carlyle, dengan naif Holmes bertanya siapa orang itu dan kejahatan apa yang dilakukannya. Keherananku mencapai puncak sewaktu tanpa sengaja ku ketahui bahwa Holmes tidak mengerti teori Kopernikus dan komposisi tata surya, bahwa ada manusia beradab di abad ke-19 ini yang tidak menyadari bahwa bumi mengitari matahari, bagiku merupakan fakta yang begitu luar biasa hingga aku hampir-hampir tidak mempercayainya. Kau kaget ya? Kata Holmes, tersenyum melihat ekspresi wajahku. Sekarang aku sudah tahu teori-teori itu, tapi aku harus berusaha sebaik-baiknya untuk melupakannya. Melupakannya? Begini, katanya menjelaskan, otak manusia pada awalnya sama seperti loteng kecil yang kosong, dan kau harus mengisinya dengan perabot yang sesuai dengan pilihanmu. Orang bodoh mengambil semua informasi yang ditemuinya, sehingga pengetahuan yang mungkin berguna baginya terjepit di tengah-tengah atau tercampur dengan hal-hal lain. Orang bijak sebaliknya. Dengan hati-hati ia memilih apa yang dimasukkannya ke dalam loteng otaknya. Ia tidak akan memasukkan apapun kecuali peralatan yang akan membantunya dalam melakukan pekerjaannya, sebab peralatan ini saja sudah sangat banyak. Semuanya itu diatur rapi dalam loteng otaknya sehingga ketika diperlukan, ia dapat dengan mudah menemukannya. Keliru kalau kau pikir loteng otak kita memiliki dinding-dinding yang bisa membesar. Untuk setiap pengetahuan yang kau masukkan, ada sesuatu yang sudah kau ketahui yang terpaksa kau lupakan. Oleh karena itu penting sekali untuk tidak membiarkan fakta yang tidak berguna menyingkirkan fakta yang berguna. Tapi tata surya, kataku memprotes. Apa gunanya bagiku? Tukas Holmes tak sabar. Kalaupun bumi bergerak mengitari bulan, itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanku? Aku hampir saja menanyakan apa pekerjaannya, tapi sesuatu dalam sikapnya menunjukkan bahwa itu bukan saat yang tepat. Aku hanya bisa mengingat-ingat percakapan singkat kami dan berusaha keras menarik kesimpulan dari percakapan tersebut. Holmes mengatakan bahwa ia tak mau menyimpan pengetahuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, semua pengetahuan yang dimilikinya sekarang pastilah berguna baginya. Aku mencoba membuat daftar hal-hal yang diketahui Holmes, dan tak bisa menahan senyum ketika melihat hasilnya. Dalam catatanku tertulis, Sherlock Holmes, kelebihan dan kekurangannya. 1 pengetahuan tentang sastra, 0. 2 pengetahuan tentang filsafat, 0. 3 pengetahuan tentang astronomi, 0. 4 pengetahuan tentang politik, rendah. 5 pengetahuan tentang botani, bervariasi. Sangat memahami belladonna, opium, dan racun-racun secara umum. Tidak tahu apa-apa tentang praktek berkebun. 6 pengetahuan tentang geologi, praktis tapi terbatas. Mampu membedakan tanah dengan sekali pandang. Sesudah berjalan-jalan dia pernah menunjukkan noda-noda cipratan tanah pada celana panjangnya. Dari warna dan konsistensinya, dia tahu dari daerah mana tanah itu berasal. 7 pengetahuan tentang kimia, menonjol. 8 anatomi, akurat tapi kurang sistematis. 9 pengetahuan tentang berita-berita menghebohkan, sangat banyak. Dia tampaknya tahu secara rinci semua tindak kejahatan yang terjadi pada abad ini. 10 bermain biola dengan baik. 11 sangat pandai dalam bela diri 1 tongkat, tinju, dan pedang. 12 memiliki pengetahuan praktis tentang hukum Inggris. Begitu catatanku sampai sejauh ini, namun setelah membacanya kembali, aku masih belum dapat menyimpulkan benang merah yang ada di antara semua itu. Kalau saja aku bisa mengetahui, apa tujuan Holmes mempelajari semua ini, bidang apa yang memerlukan kemahiran-kemahiran ini, aku bertanya pada diriku sendiri, aku menyerah. Dengan putus asa ku lemparkan catatan itu ke dalam api. Oh ya,
Tadi aku sudah mengatakan bahwa Holmes pandai bermain biola, tapi aku belum menjelaskan bahwa seperti kelebihan-kelebihannya yang lain, urusan bermain biola ini juga menunjukkan keeksentrikan Holmes, bahwa ia bisa memainkan lagu-lagu yang sulit dan indah. Aku tak meragukannya, karena memenuhi permintaanku ia pernah memainkan Lieder karya Mendelssohn dan karya-karya komponis besar lainnya. Namun di waktu-waktu selebihnya, Holmes kebanyakan menggesek biolanya secara sembarangan. Terkadang nadanya melankolis, sesekali ceria dan penuh semangat. Jelas bahwa nada-nada tersebut merefleksikan suasana hatinya, tapi entah musik tersebut membantu pemikirannya, atau ia bermain sekadar iseng, aku tak dapat memastikannya. Aku mungkin akan memprotes permainan solo yang mengesalkan itu, seandainya ia tidak mengkompensasikannya dengan serangkaian musik kesukaanku sebagai penutup. Kembali kepada kehidupan kami bersama. Selama minggu pertama kami tinggal di Baker Street, tak ada seorang tamu pun yang datang berkunjung. Aku mulai berpikir bahwa teman seapartemenku ini tidak berkawan, sebagaimana aku sendiri. Tapi kemudian ku dapati bahwa Holmes ternyata mempunyai banyak kenalan, dari berbagai kelas dan golongan dalam masyarakat. Ada pria kecil berwajah runcing bernama Mr. Lestrade yang datang 3-4 kali seminggu. Ada pula gadis berpakaian keren yang muncul pada suatu pagi dan bertamu di apartemen kami selama sekitar setengah jam. Pada hari yang sama datang seorang pria berambut ubanan, mirip pedagang Yahudi, diikuti oleh seorang wanita tua. Dari bangsawan sampai portir, semua pernah mampir di apartemen kami. Bila mana orang-orang ini datang, Holmes rasanya meminta izin untuk menggunakan ruang duduk, dan aku akan diam di kamar tidurku. Aku harus menggunakan tempat ini sebagai kantor, jelas Holmes, orang-orang itu adalah klienku. Sekali lagi aku mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, namun sopan santun menghalangiku untuk memaksa orang mempercayakan rahasianya kepadaku. Holmes pastilah memiliki alasan kuat untuk tidak membicarakan pekerjaannya. Tapi beberapa waktu kemudian, ia sendiri yang menyinggung masalah itu. Aku ingat ketika itu tanggal 4 Maret, aku bangun lebih awal dari biasa dan mendapati Holmes sedang sarapan. Sarapanku sendiri belum tersedia, karena induk semangku tahu aku biasa makan agak siang. Dengan jengkel, meskipun perasaan itu sebenarnya tak beralasan, aku membunyikan bel dan memberitahukan bahwa aku telah siap. Sambil menunggu, aku meraih majalah yang ada di meja dan mulai membalik-baliknya, sementara Holmes dengan tenang menikmati roti bakarnya. Salah satu artikel dalam majalah tersebut judulnya ditandai dengan pensil, maka wajarlah kalau aku pun membacanya. Judulnya cukup hebat. Buku kehidupan. Artikel tersebut berusaha meyakinkan pembaca bahwa seseorang bisa mendapatkan banyak informasi jika ia mau mengadakan pengamatan yang cermat dan sistematis. Menurutku, tulisan itu terlalu mengada-ada dan konyol. Argumen-argumennya cukup kuat, tapi deduksi-deduksinya terlalu berlebihan dan ngawur. Sang penulis mengklaim bahwa dari ekspresi sesaat, sentakan otot, atau lirikan mata, ia bisa mengetahui pikiran seseorang. Kesimpulannya tak mungkin salah, sebab ia sudah terlatih untuk mengamati dan menganalisis. Orang awam mungkin akan menganggapnya paranormal, padahal semua itu merupakan hasil penalaran yang logis. Dari setetes air, penulis memberi contoh, seseorang yang mengandalkan logikanya bisa menentukan apakah air tersebut berasal dari Samudra Atlantik atau air terjun Niagara, meskipun ia belum pernah melihat kedua tempat itu. Jadi, seluruh kehidupan dapat diumpamakan sebagai sebuah rantai besar, yang sifat-sifatnya dapat dikenali bila kita memperoleh mata rantainya. Seperti semua ilmu lain, kemahiran deduksi dan analisis hanya bisa diperoleh dengan belajar dalam waktu yang lama dan dengan penuh kesabaran. Sayangnya, hidup manusia tak cukup panjang untuk memungkinkan siapapun mencapai kesempurnaan dalam bidang ini. Nah, sebelum Anda mencoba membaca pikiran orang seperti yang disebutkan di atas, sebaiknya Anda mempelajari hal-hal yang lebih mendasar. Saat beremu seseorang, cobalah untuk menebak asal-usul serta profesinya dari pengamatan sekilas. Sekalipun tampak sepele, latihan ini mempertajam pengamatan, dan mengajar Anda untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Profesi seseorang, misalnya, dapat dilihat dari kuku-kuku tangannya serta halus tidaknya jempol dan jari telunjuknya, juga dari kerah mantel, sepatu bot, dan lutut celana panjang yang dikenakannya. Mustahil kalau setelah menggabungkan semua itu, Anda tak dapat menarik kesimpulan. Omong kosong, seruku, mengempaskan majalah tersebut ke meja. Aku belum pernah membaca sampah seperti ini seumur hidupku. Ada apa? Tanya Holmes. Artikel ini,
kataku, menunjuk dengan sendok telurku dan mulai menyantap sarapanku. Kau pasti sudah membacanya karena kulihat kau menandainya dengan pensil. Tulisan ini memang menarik dan tampaknya meyakinkan, tapi sama sekali tidak praktis. Kurasa ini cuma teori orang yang duduk di ruang kerjanya dan mengolah paradoks kecil ini dalam pikirannya. Coba kalau dia disuruh naik gerbong kelas 3 kereta api bawah tanah, aku ingin melihat apakah dia bisa menentukan profesi para penumpang di gerbong itu. Aku berani bertaruh 1.000 pound, dia tak mungkin mampu melakukannya. Kau akan kehilangan uangmu, kata Holmes tenang, karena aku sendiri yang menulis artikel itu. Kau? Ya, aku sudah berpengalaman dalam hal pengamatan dan deduksi. Teori-teori yang kujelaskan di sana, yang bagimu tampak tidak masuk akal, sebenarnya sangat praktis, begitu praktis hingga aku mengandalkannya untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya? Tanyaku tanpa sadar. Aku memiliki profesi yang unik, bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Aku adalah detektif konsultan. Kalau kau bisa memahami apa itu, di London ada banyak detektif polisi dan detektif swasta. Bila mana orang-orang ini menemui jalan buntu, mereka datang menemuiku, dan aku berhasil membawa mereka ke jejak yang benar. Mereka menyajikan semua bukti kepadaku, dan biasanya aku mampu, dengan bantuan pengetahuanku tentang sejarah kejahatan, untuk memecahkan kasusnya. Ada banyak kemiripan dalam kasus-kasus kejahatan, dan kalau kau memiliki rinciannya hingga 1.000 kasus, aneh sekali jika kau tidak bisa mengungkapkan kasus ke 1.001. Mr. Lestrade yang pernah kau temui adalah detektif polisi yang cukup terkenal. Waktu itu dia datang untuk meminta bantuanku dalam memecahkan kasus penipuan, dan orang-orang lainnya. Sebagian besar dikirim oleh penyelidik swasta. Mereka semua orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan ingin mendapat penjelasan. Aku mendengarkan cerita mereka, mereka mendengarkan komentar-komentarku, lalu aku mengantongi upahku. Maksudmu, tegasku, tanpa meninggalkan kamarmu kau bisa mengungkap teka-teki yang tak bisa diungkapkan orang lain, sekalipun mereka sendiri sudah melihat setiap rinciannya? Kurang lebih begitu. Aku memiliki semacam intuisi dalam hal ini. Sesekali ada kasus yang sedikit lebih rumit. Kalau begitu aku terpaksa keluar dan melihat situasinya dengan mata kepalaku sendiri. Kau tahu aku memiliki pengetahuan-pengetahuan khusus, dan semua itu sangat membantu dalam pekerjaanku. Ilmu deduksi dalam artikel yang memicu kejengkelanmu itu bagiku sangat berharga dalam praktek. Mengamati orang sepertinya sudah merupakan sesuatu yang kulakukan secara otomatis. Kau ingat ketika kita pertama kali bertemu dan kukatakan kau datang dari Afghanistan? Pasti ada yang memberitahumu. Tidak. Aku tahu kau datang dari Afghanistan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging membuatku langsung mencapai kesimpulan itu tanpa mengikuti langkah demi langkah secara sadar. Tapi langkah-langkah itu ada. Coba perhatikan apa yang terlintas dalam pikiranku. Ini seseorang yang bertipe medis, tapi dengan pembawaan militer. Jelas dia dokter angkatan darat. Wajah dan kulitnya kecoklatan, berarti dia datang dari daerah tropis. Dia sudah melewati pengalaman yang keras dan menderita sakit. Itu tampak dari ekspresi wajahnya. Lengan kirinya pernah terluka karena posisinya kaku dan tidak wajar. Di kawasan tropis mana seorang dokter angkatan darat Inggris mengalami kekerasan dan terluka lengannya? Jelas di Afghanistan. Seluruh pemikiran itu memakan waktu tidak sampai sedetik. Aku lalu berkomentar bahwa kau datang dari Afghanistan, dan kau tertegun. Cukup sederhana kalau mendengar penjelasanmu, kataku tersenyum. Kau mengingatkan aku pada Dupin, detektif rekaan Edgar Allan Poe. Aku tak pernah menduga orang seperti itu benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Holmes beranjak bangkit dan menyulut pipanya. Kau pasti menduga aku tersanjung karena disamakan dengan Dupin, tapi bagiku Dupin itu bukan apa-apa. Trik yang biasa dilakukannya, yaitu mengungkap pikiran orang dengan komentar tajam setelah berdiam diri selama 1/4 jam, menurutku sangat pamer dan berlebihan. Dia memiliki kemampuan menganalisis yang cukup bagus, itu kuakui, tapi dia sebenarnya tak sehebat yang dibayangkan Poe. Kau pernah membaca karya-karya Gaboriau? Tanyaku. Apa menurutmu Lecok cukup hebat sebagai detektif? Holmes mendengus sinis. Lecok cuma pembual yang payah, katanya dengan nada marah. Hanya ada satu hal yang layak dipuji darinya, yaitu semangatnya. Buku itu jelas membuatku muak. Lecok perlu waktu 6 bulan untuk mengidentifikasi seorang tawanan yang tidak dikenal. Aku bisa melakukannya dalam 24 jam. Bukannya menjadi panduan untuk para detektif, buku ini justru mengajar mereka tentang hal-hal yang harus mereka hindari.
Jengkel karena Holmes mencela kedua tokoh yang kukagumi, aku melangkah ke jendela dan berdiri memandang ke jalan yang ramai. Orang ini mungkin pandai, kataku dalam hati, tapi dia sangat sombong. Akhir-akhir ini tak ada kejahatan yang seru, keluh Holmes. Apa gunanya kami para detektif memiliki otak? Aku tahu aku memiliki kemahiran dan pengetahuan yang akan membuatku terkenal, tapi tidak ada kasus kejahatan yang layak untuk diselidiki. Kasus-kasus yang ada begitu gamblang sehingga detektif Scotland Yard pun bisa memecahkannya. Aku makin jengkel dengan kesombongan Holmes. Aku sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Apa kira-kira yang dicari orang itu, ya? Ujarku, menunjuk pria berpakaian biasa yang tengah berjalan perlahan-lahan di seberang jalan, memeriksa nomor-nomor rumah dengan gelisah. Ia membawa amplop biru besar yang tampaknya berisi surat. Maksudmu pensiunan sersan marinir itu? Kata Holmes. Sembarangan saja dia bicara, aku membatin. Dia tahu aku tidak bisa mengkonfirmasi tebakannya. Pikiran tersebut belum lagi meninggalkan benakku sewaktu pria yang tengah kami awasi melihat nomor di pintu kami, dan berlari secepat-cepatnya menyeberangi jalan. Kami mendengar ketukan keras, suara berat seorang pria di bawah, dan langkah-langkah kaki menaiki tangga. Untuk Mr. Sherlock Holmes, kata pria itu sambil melangkah masuk ke ruang duduk kami dan mengulurkan sepucuk surat kepada temanku. Ini kesempatanku untuk membuktikan omong kosong Sherlock Holmes dan mengakhiri kesombongannya. Boleh aku bertanya, kataku dengan suara datar, apa pekerjaanmu? Pembantu umum di kantor polisi, Sir, jawabnya dengan suara serak. Seragam saya sedang dibetulkan. Dan sebelum ini, tanyaku lagi, sambil melontarkan tatapan tajam ke arah rekan serumahku. Sersan Sir, Royal Marine Light Infantry Sir. Tidak ada jawaban untuk suratnya. Baik Sir. Ia mengentakkan kedua tumit sepatunya, mengangkat tangan memberi hormat, dan berlalu.